Assalamualaikum anak-anak. Halo anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu masih sehat dan semangat bukan? Hari ini kita kembali berjumpa dalam acara program belajar dari rumah bersama guruku. Program ini merupakan program Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan SBO TV. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Mei Puspita Dewi dari SDN Dukuh Kupang 2 Surabaya. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi, Ibu punya pesan nih. Kalian perhatikan pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Siapkan alat tulis, buku, dan catat hal-hal yang penting. Kemudian, nanti pada segmen terakhir akan ada kuis berhadiah dari Bu Guru. Ini kuisnya anak-anak. Ya, nanti hadiahnya seperti ini akan Ibu kirim. Jadi, siapkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke? Oke anak-anak, kita mulai ke materi pembelajaran. Kalian masih ingat lagu Menanam Jagung? Lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan riang gembira. Jadi kalian nyanyikan dengan semangat ya. Kita mulai yuk. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sudah semangat bukan? Nah, kita bisa mulai materi dengan semangat. Oke, nah anak-anak, Bu Guru mau tanya, lagu tadi kira-kira bercerita tentang apa ya? Ya, betul. Lagu tadi bercerita tentang menanam jagung. Kalian tahu, jagung itu merupakan salah satu sumber daya alam. Tumbuhan jagung merupakan salah satu sumber daya alam, sama seperti halnya padi, sagu, singkong, dan lain sebagainya. Padi, jagung, sagu, dan singkong merupakan salah satu bahan makanan pokok. Jadi harus kita budidayakan ya anak-anak. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi macam-macam sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, anak-anak Indonesia itu kaya sekali akan sumber daya alam. Kira-kira sumber daya alam itu apa sih? Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia terus-menerus dan dapat dikelola serta diperbanyak jumlahnya.
Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama anak-anak, sampai berjuta tahun lamanya ya. Oke, hari ini selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kira-kira sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya apa saja ya di sekitar kita? Yuk simak slide berikutnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, matahari, air, dan juga angin. Nah, semuanya akan kita bahas satu persatu. Tumbuhan itu meliputi hasil pertanian seperti padi, sayuran, buah-buahan, jagung, dan sebagainya. Kemudian hasil perkebunan, contohnya kopi, teh, cengkeh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hasil hutan, contohnya adalah kayu, rotan, kemudian karet, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hewan. Hewan itu meliputi hewan peternakan dan juga hasil perikanan. Hewan peternakan contohnya adalah sapi, ayam, itik, kambing, dan sebagainya. Kemudian hasil perikanan contohnya adalah ikan, udang, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, meskipun hewan dan tumbuhan itu dapat diperbaharui, tapi kita tidak boleh menggunakannya atau mengeksploitasi secara terus-menerus anak-anak ya. Harus kita hemat penggunaannya. Nah, contohnya seperti perburuan liar, ini membuat hewan menjadi punah. Kemudian penebangan liar, ini membuat hutan menjadi gundul dan gersang. Kemudian yang ketiga seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau atau bom, itu juga akan membahayakan ekosistem laut. Nah, menggunakan pukat harimau itu merupakan jenis jaring penangkap ikan yang bermata kecil sehingga bisa menangkap ikan besar maupun ikan kecil anak-anak. Jadi semua ikan bisa tertangkap di situ. Dan itu sangat membahayakan ya, ikannya bisa habis, jadi nanti tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya adalah air. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, air dapat diperbaharui melalui daur air. Nah, untuk selanjutnya adalah matahari dan angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan bersifat kekal anak-anak. Jadi selama bumi masih berputar, air, matahari, dan angin itu selalu ada untuk kita. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, kita kembali dalam acara program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibu ingatkan kembali ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus anak-anak, karena proses pembentukannya yang sangat lama, butuh waktu jutaan tahun lamanya. Nah, kira-kira sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya apa saja ya di sekitar kita? Oke, Ibu akan mengingatkan kalian. Kalian pernah tidak bepergian menggunakan motor atau mobil? Tentu semuanya pernah, bukan? Nah, kira-kira bahan bakarnya motor dan mobil itu apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul, anak hebat. Ya, jadi bahan bakar motor dan mobil itu adalah bensin. Nah, kalian tahu bensin itu berasal dari mana? Bensin itu berasal dari minyak bumi. Ya, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah sumber energi fosil. Ya, sumber energi fosil itu adalah sumber energi yang berasal dari fosil, hewan, dan tumbuhan.
Contohnya adalah minyak bumi. Di situ ada gambar pengeboran minyak bumi anak-anak. Ya, minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang tertimbun selama jutaan tahun lamanya. Ya. Kemudian minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, aftur, solar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Batu bara itu berasal dari fosil tumbuhan yang tertimbun selama berjuta tahun lamanya. Nah, batu bara ini bisa dijadikan bahan bakar kereta uap dan juga perindustrian. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam berasal dari fosil organik hewan dan tumbuhan. Gas alam ini contohnya bisa dipakai itu anak-anak sebagai LPG ya, bisa untuk masak orang tua di rumah itu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jenisnya mineral logam. Contohnya adalah emas dan perak, itu bisa dipakai untuk perhiasan. Kemudian ada besi, itu biasanya dipakai untuk perindustrian otomotif ya anak-anak, biasanya mesin dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam jenis mineral non logam. Contohnya adalah batuan dan pasir, itu digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian ada belerang ya, yang warna kuning itu belerang, itu biasanya digunakan untuk campuran obat. Nah, itu tadi anak-anak sumber daya alam, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira di Indonesia ini sumber daya alamnya apa saja ya? Yuk kita cari tahu pada slide berikut ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak anak-anak, karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak pulau. Ada pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Tentu kondisi alamnya berbeda-beda anak-anak, sehingga menimbulkan sumber daya alam yang berbeda pula, ya, menghasilkan sumber daya alam yang berbeda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sumber daya alam yang ada di provinsi kita, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur itu terdapat kabupaten yang kaya sekali sumber daya alamnya anak-anak, yaitu Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan di buku tema kalian halaman 38. Nah, Kabupaten Banyuwangi ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Letaknya di situ anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita lihat yuk sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita lihat di sebelah timur dan selatan itu berbatasan dengan Selat Bali dan Samudra Hindia. Di situ menimbulkan garis pantai yang sangat panjang sehingga menghasilkan sumber daya ikan yang sangat melimpah. Tepatnya di Pelabuhan Muncar, itu merupakan sumber daya alam yang paling besar di Jawa Timur. Untuk selanjutnya di bagian selatan, di situ ada dataran rendah, anak-anak. Di situ sumber daya alam ada padi, jagung, dan lain-lain. Jadi pertanian. Kalau yang tadi itu kegiatan ekonominya di daerah Muncar, itu kebanyakan nelayan. Kalau di sebelah selatan ini, di dataran rendah, itu kebanyakan bekerja sebagai petani. Kemudian di sebelah barat, itu ada dataran tinggi. Di situ terdapat perkebunan kopi. Jadi sumber daya alam yang ada di situ adalah kopi. Kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani kopi. Kemudian di kawasan Gunung Ijen itu ada sumber daya alam belerang. Di situ mempengaruhi kegiatan ekonomi sekitarnya. Jadi banyak penambang belerang dari situ anak-anak. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, kira-kira sumber daya alam yang ada di kotamu apa ya? Jadi sumber daya alam yang ada di kota Surabaya itu apa? Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Oke, hebat sekali. Kalian sudah tahu bahwa sumber daya alam yang ada di kota Surabaya itu adalah perikanan di Kenjeran, kemudian ada mangrove di daerah Wonorejo. Kalian bisa datang ke sana anak jika ingin melihat mangrove. Selain itu, juga ada beberapa sumber daya alam yang ada di kota-kota di wilayah Jawa Timur. Namun tidak bisa kita sebutkan semuanya ya. Ada di Tulungagung itu ada terkenal dengan sumber daya alam marmer. Kemudian di Gresik itu ada semen. Kemudian di daerah Madura itu terkenal dengan sumber daya garamnya. Seperti itu anak-anak. Nah, nanti pada segmen selanjutnya kita akan mengadakan kuis tentang sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalian siap-siap bisa cari informasi ya anak-anak ya. Oke anak-anak,
kita akan kembali pada segmen 3 setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, kita kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, pada segmen 3 ini kita akan mengadakan kuis berhadiah anak-anak ya. Jadi, berikut pertanyaannya. Siapkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, kalian siapkan passwordnya juga ya. Passwordnya adalah Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita tunggu ya teleponnya. Nah, anak-anak, sebelum kita menerima telepon ya, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kalian hari ini belajar apa saja ya anak-anak ya? Kalian tadi sudah belajar sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu apa anak-anak? Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya adalah tumbuhan, hewan, matahari, air, dan angin. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber energi fosil, kemudian mineral logam dan mineral non-logam. Oke, anak-anak, belum ada yang telepon ya. Nah, selanjutnya kita bahas sumber daya alam di daerah Jawa Timur yang lain ya. Di daerah Surabaya tadi sudah kita ketahui. Belum ada yang telepon? Sudah ada? Halo? Halo? Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Mantap. Ini dari siapa di mana? Yusuf Adinugroho dari SDN kelas 5. Bisa diulang dari siapa ya sayang? Yusuf Adinugroho. Nugroho. Dari mana? SDN kelas 5. SDN Ploso 5. SDN Ploso 5. Oke sayang, tadi sudah melihat pembelajarannya ya? Ya. Oke, berarti bisa menjawab ini kuisnya. Nah, ini kuisnya, pertanyaannya, sebutkan 5 sumber daya alam yang ada di Jawa Timur. Garam dari Madura, marmer dari Tulungagung, belerang dari Banyuwangi, ikan di Surabaya, Kenjeran, kopi di Banyuwangi. Oke, sudah cukup 5? Ya. Oke, nah kita pertimbangkan dulu ya, kita akan mencari penelpon yang lain dulu. Kita cari jawaban yang paling tepat. Jadi nanti penelpon pertama dengan jawaban yang paling tepat nanti akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Akan Ibu kirim nanti ya. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi berapa sayang? 0857 Oh, oke, terima kasih sayang. Kita tunggu penelpon berikutnya ya. Bersaing ini ya untuk mendapatkan hadiah. Oke anak-anak, ya kita sambil menunggu telepon, kita belajar tentang sumber daya alam
yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau tadi kita belajar di Jawa Timur, kita akan mengembangkan yang ada di Indonesia. Jadi contohnya di daerah Sumatera, itu karena kebanyakan di sana pegunungan dan dataran tinggi, di sana banyak terdapat sumber daya alam, contohnya perkebunan anak-anak, ada karet, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Kemudian di daerah Kalimantan juga sama, di sana juga banyak terdapat dataran tinggi. Di sana terdapat perkebunan kelapa sawit ya yang terkenal di daerah Kalimantan, Sulawesi tuh. Kalau Papua itu yang terkenal adalah minyak buminya ya, di daerah Papua yang terkenal minyak bumi, sagu, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di daerah Sulawesi juga banyak kelapa sawitnya anak-anak ya. Kelapa sawit itu sebagai bahan baku dari minyak goreng ya. Untuk kemudian tugas ya anak-anak ya, bisa mencatat ya sambil nunggu ada penelpon baru. Ini tugasnya, bisa kalian catat. Yang pertama adalah mengapa sumber daya alam setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua, carilah informasi dari berbagai sumber, kemudian tuliskan 3 contoh masing-masing sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berarti bedanya adalah kalau ini masing-masing 3, jadi yang diperbaharui itu sebutkan 3, yang tidak diperbaharui juga sebutkan 3. Kemudian bagaimana pengaruh sumber daya alam tersebut bagi kehidupan masyarakat setempat, jadi pengaruhnya apa. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Ya anak-anak ya, jadi tolong dicatat, nanti dijawab, kalian bisa diskusikan dengan ibu guru kalian ya, atau orang tua kalian. Belum ada telepon lagi? Iya, kuisnya. Halo? Oke, belum ada yang telepon anak-anak ya. Ini pasti. Oke. Ada. Halo? Halo. Halo, selamat pagi. Passwordnya? Saya Ekot Alkama. Halo, passwordnya sayang? Passwordnya. Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, pinter, mantap ya. Oke, sekarang coba disebutkan 5 sumber daya alam yang ada di Jawa Timur yang sudah kalian ketahui. Semen, Gresik, Dulu. Dengan siapa ini? Dengan siapa di mana ya? Dengan? Belerang, Banyuwangi, Parnas, Tulungagung, Karam, Madura. Enggak, ini dengan siapa ya? Dengan siapa dulu ya? Tadi belum Bu Guru tanya. Edward Alkama. Dengan Edward Alkama. Oh, oke. Enam kali 1. Oke. Oke. Jawabannya apa sayang? Tolong diulangi. Semen, Gresik, atau Tuban, ikan, Surabaya. Oke. Belerang, Banyuwangi, Marmer, Tulungagung, Karam, Madura. Oke, betul sekali anak-anak ya. Ah, Ya, coba. Iya, nanti Ibu pertimbangkan ya dengan penelpon pertama ya. Nah, oke anak-anak, karena tadi jawaban pertama dan kedua itu sudah betul semuanya, jadi nanti akan Ibu beri hadiah semuanya ya. Nanti akan Ibu hubungi alamatnya di mana akan Ibu kirim. Oke? Nah, oke. oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya adalah Pak Andre, guru kelas 3. Halo Pak Andre, sini dong gantiin saya.
Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.